atau apa ya, mencarikan solusi Mungkin saya berkaitan Prof. dengan migrasi. Saya Prof. Ya Pak, Ya ya, saya kebetulan saya memang saya di LSM juga Prof. ya, Nah, saya Pak Darmin. ya saya Tadi kan kita juga apa ya, menangkap dari isi artikel yang ditulis oleh 3 orang penulis atau peneliti tersebut. iya iya. Nah, sekarang bagaimana Pak Darmin Ah, pengalaman Bapak? pengalaman saya begini, saya ada beberapa dari tahun 2010 saya melakukan beberapa pendampingan di desa, Pak. Dan ini rata-rata masyarakat di desa itu melakukan migrasi itu karena memang alasan ekonomi. Nah, sehingga kami di LSM pada waktu itu bagaimana masyarakat desa itu bisa mempunyai kemandirian terhadap kondisi yang ada dengan Ya, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa. Saya kira potensi di desa itu jauh lebih besar daripada di kota. Tinggal bagaimana masyarakat desa dan pemerintah desa ataupun lembaga swasta itu apa namanya ber, bekerja sama untuk ya kalau kita dalam konsep administrasi namanya good governance gitu. Jadi kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat sipil itu harus dikedepankan gitu. Jadi jangan kalau saya lihat ini mungkin mungkin Pak Laude mungkin bisa bisa menganu ya. Nanti ada pembanding karena ini saya akan lebih mengkritisi dalam hal kebijakan pemerintah. Iya. Kalau kita lihat dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya salah satunya untuk menanggulangi migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Makanya dengan adanya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 di mana desa diberikan kucuran dana yang sangat besar sekali agar masyarakat desa bisa memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat sehingga mereka tidak lagi berbondong-bondong pergi di kota. Masalahnya begini, Pak. Masalahnya ya ada oknum kepala desa yang kadangkala menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kita yang ada di LSM juga agak susah melakukan koordinasi dengan pemerintah. Dia tertutup, Pak. Tertutup dalam hal untuk kami berikan masukan. Gitu. Kalau kita datang untuk memberikan pendampingan, itu selalu alasannya macam-macam. Yang terjadi masyarakat selalu mengeluh, daripada kita bertahan di desa ini, lebih baik kita pergi di tempat lain. Tidak ada pekerjaan di desa kita ini. Ya, jadi ini yang harus dilakukan bahwa kalau pengalaman saya seharusnya kalau saya lihat dari psikologi pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa itu harus lebih terbuka, cakrawala berpikir, menganalisis potensi dan memetakan permasalahan di desa, kemudian mencari solusi terhadap permasalahan itu. Itu yang kadangkala belum didapatkan oleh pemerintah desa. oke. Agak putus-putus Pak Darmin. Oh, agak putus-putus, Pak. Iya, iya. Tapi sudah bisa ditangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darmin bahwa upaya untuk mengendalikan proses migrasi desa ke kota itu tadi antara lain dengan apa itu mengkondisikan bagi masyarakat desa untuk bersikap mandiri dengan menunggu kembangkan kegiatan ekonomi di desa. Barangkali dari bapak-bapak ada pengalaman terkait dengan hal migrasi. Iya, silakan Pak. Pak Marihi. Ya, silakan. Pak Darmin, silakan di-close dulu PPT-nya. Oke.
Silakan Pak Marihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama mohon izin Pak Prof, karena secara kebetulan judul artikel untuk tugas saya sama dengan Pak Darmin. Oke, iya. Meskipun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman yang sudah lebih duluan tampil. Pertama, presentasinya tadi sudah cukup bagus dan menarik karena banyak dikembangkan. Kaitannya tadi di review. Tapi kaitannya dengan itu karena saya akan tampil juga meskipun mungkin nanti tidak akan beda dengan Pak Darmin. Pertama, dalam konteks migrasi memang tadi sudah disampaikan untuk artikel 3 peneliti ini, 4 ya ini motif 4 dari 3 universitas ya. Yang pertama adalah penanggulangan risiko dan investasi. Itu batasan yang disampaikan oleh peneliti ini. Saya kira tadi hanya yang mungkin di latar belakang tadi saya lihat di gambar, coba bayangkan kembali di gambar latar belakang di PowerPoint latar belakang. Migrasi hanya terbagi, dia punya itu 2. Maksud saya tidak mengurangi isi dari artikel ini, dimunculkanlah kajian teoritis dan empiris. Empiris dan teoritis. Ya, empiris dan teoritis karena memang data harus kita akui bahwa yang secara kalau metode penelitian itu adalah ini hanya menurut pendapat Klings 2015. Maksud saya di situ dimunculkan muatan dari latar belakang penulis, ya, sehingga muncul kenapa judul ini diangkat ke permukaan. Itu mungkin sekedar penguatan saja. Kemudian yang kedua, coba ditampilkan reviewnya, review. Di review tadi, di review. Ya, di poin ketiga. Kalau ada poin ketiga atau keempat tadi, memang saya juga sampai ini saya pertanyakan juga kenapa versus, ya, kenapa versus ini juga bahan kajian kita semua karena tapi dari telah literatur, dari telah literatur peneliti ini mempertentangkan karena selama ini motivasi seorang migran atau rumah tangga itu adalah motivasi ekonomi, sehingga peneliti ini mungkin dia memisahkan motivasi ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya dalam jangka pendek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud risk coping strategi yang dimaksud ini adalah resiko, katakanlah misalnya untuk kebutuhan per kapita per bulan. Mungkin ini yang dimaksud oleh peneliti. Sementara investment ini pada prinsipnya dia bermigrasi itu adalah untuk kepentingan masa depan. Misalnya kalau untuk kebutuhan pendapatan per kapita mungkin dia sudah bisa mencukupi pendapatannya per bulan. Tapi yang dimaksud di investment ini adalah semacam perluasan. Kalau dia berada di kampung atau berada di perkotaan ketika dia bermigrasi, katakanlah dia buka fotokopi satu saja atau dia buka warung satu saja, mungkin sampai di kota dia bisa buka sampai 2-3 warung. Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh peneliti, jadi berkaitan dengan masa depan.
seorang migran atau rumah tangga. Mungkin itu dari saya, sehingga nanti mungkin karena ini saya akan tampil juga sama-sama memberi penguatan. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan komentar Pak Darmin selaku pernah praktisi LSM, saya kira migrasi ini dalam konteks sejarahnya adalah sudah yang paling tertua di dunia. Bahkan migrasi ini di Indonesia ini, kalau dalam Indonesia ini lahir dari migrasi, baik istilahnya Indonesia Melayu tua maupun Melayu. Oleh karena itu pergerakan migrasi ini dalam konteks kala di desa itu kalau pada prinsipnya di samping mungkin tadi disampaikan strategi resiko, tetapi dalam konteks Indonesia, katakanlah di daerah kepulauan yang boleh dikata ya lebih banyak batu daripada tanahnya, mohon maaf ini saya katakan demikian, maka mau tidak mau masyarakat di situ harus bermigrasi. Mau tidak mau harus bermigrasi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan menetap di daerah lain. Lalu kalau muncul kebijakan seperti dulu padat karya, maka mungkin padat karya yang bisa dikembangkan adalah padat karya yang kaitannya dengan program fisik, sehingga masyarakat yang sehingga bisa bermigrasi katakanlah ke kota, dia bisa bekerja di daerah bersangkutan atau di desa bersangkutan. Tetapi bagaimana dengan kebijakan misalnya di desa, katakanlah dulu masih istilah ada padat karya di desa, kemudian muncul lagi PPK. Sekarang kalau dulu masih PPK ada persentase berapa sumbangan masyarakat, bagaimana pemerintah. Sekarang sudah diambil alih oleh desa semua, sebagaimana disampaikan tadi. Ya, sudah disampaikan tadi, boleh dikata itu tidak ada lagi ditentukan oleh desa, kemudian masyarakat setripat ada 20%. Jadi selebihnya yang tidak bisa bekerja di situ akan bermigrasi ke kota, dalam hal ini dalam konteks urbanisasi. Oleh karena itu kalau kita membicarakan konteks migrasi ini, saya kira masing-masing daerah punya spasial yang berbeda-beda, punya alasan yang berbeda. Katakanlah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Nagari, Sumatera Barat, mungkin akan berbeda dengan kita di katakanlah di Kota Bau-Bau atau di desa di Kabupaten Buton ini, ketika kita saudara-saudara kita bermigrasi dalam motif ekonomi, katakanlah di Sulawesi Selatan atau di Jawa atau di Kepulauan Maluku misalnya. Saya kira kesan yang disampaikan oleh peneliti ini artinya rekomendasinya paling tidak rekomendasi bahwa mencari dampak atau efek dari migrasi. Saya kira saya sendiri menjadi saya tertarik karena memang kalau kita di Kota Bau-Bau ini, seperti saya tinggal di Kota Bau-Bau, tetangga saya juga dia bermigrasi juga ke daerah lain, padahal kita tinggal di kota, bukan di desa. Apalagi yang dimaksud di sini adalah desa, tapi tetangga saya ini beberapa rumah tangga ini di kelurahan di Kota Bau-Bau ini, tapi dia sempat bermigrasi bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu konteksnya saya lihat kalau tetangga saya ini sudah punya rumah, kemudian dia bermigrasi lagi, ini mungkin saya boleh katakan dia strategi investasi, karena sebelumnya punya rumah, setelah dia merantau 2 tahun kemudian sudah bisa membuka rumah kos dan seterusnya. Saya kira mungkin komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Darmin memberikan tanggapan atas komen yang sudah disampaikan oleh Pak Marigi. Singkat saja Pak Darmin. Saya mau tanggapi dulu komentarnya Pak Darmin tentang dana desa. Oh ya, Pak Mulyadin ya. Ya siap. Jadi dari tadi saya menyimak terus ini. Kayaknya menarik ini karena tadi sudah disinggung tentang persoalan dana desa.
Dana desa. yang Iya. kaitannya dengan penanggulangan migrasi. Sesungguhnya betul, salah satu sasaran dari dana desa ini adalah untuk penanggulangan migrasi. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sebenarnya di dalam regulasinya, dana desa ini diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tetapi lagi-lagi itu kembali pada kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri. Karena kenapa kami katakan bahwa kembali kepada pemerintah desa itu sendiri? Karena kadang-kadang pemerintah desa selalu orientasi bantuan dana itu orientasinya selalu visi. Sementara orientasi pemerintah pusat itu sesungguhnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, disinilah rancunya persoalan ini. Kenapa pemerintah desa selalu berpikir ke visi? Karena di sana pelaksanaan kegiatannya itu hanya dapat dilaksanakan dalam 1 atau 2 bulan bisa selesai. Sementara pemberdayaan itu pelaksanaan kegiatannya itu dia berkelanjutan. Sehingga agak sulit untuk pemerintah desa untuk melakukan itu semuanya. Maka di tahun 2021 ini, orientasi penggunaan dana desa sesungguhnya sudah diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat desa dengan menghidupkan kembali badan usaha milik desa yang ada di desa. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan di BUMDes ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Apalagi sekarang ada penekanan dari pemerintah pusat bahwa ada yang namanya padat karya tunai desa. Dan ini yang sedang dicanangkan sekarang agar daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Saya kira seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Pak Darminnya. Terima kasih. Silakan Pak Darmin. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Pak Mulyadi. Terima kasih. Saya menanggapi Pak Mari, saya kira secara umum kita punya pendapat yang sama. Karena saya juga bukan peneliti, itu kita review, kita penilai sama-sama, Pak, gitu. Jadi cara menilai kita pada umumnya sama. Hanya mungkin yang perlu saya tanggapi terkait masalah migrasi, saya kira Pada prinsipnya pasti beda. prinsipnya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ya, itulah. Ya. Beda kepala, beda pendapat. Iya. Yang saya perlu tanggapi terkait dengan masalah migrasi, saya kira sepakat tadi mengenai migrasi bahwa migrasi itu hal yang lumrah sebenarnya. Jadi tidak bisa kita menyetop pergerakan manusia. Semakin besar pergerakan manusia, mobilisasi manusia, itu bisa menunjukkan ya bahwa daerah atau negara itu bisa berkembang, Pak. Tetapi kan bergerak itu jangan hanya karena ketimpangan ekonomi gitu. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi memang pergerakan migrasi penduduk ini memang sudah dari masa nomaden itu gitu. Orang sudah mencari kehidupan masing-masing gitu untuk mempertahankan hidup gitu. Jadi saya kira sepakat pada umumnya. Kemudian dengan Pak Mulyadi saya kira sepakat juga. Saya waktu itu pernah juga saya dampingi desa terkait dengan peningkatan kelembagaan BUMDes, Pak. Iya. Di peningkatan kelembagaan BUMDes itu pada tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak, ya, khususnya di Kabupaten Buton, di Buton Selatan, di Buton Kabupaten Buton Tengah dan sebagainya, itu tahun 2015 baru dikucurkan. Tahun 2015 dikucurkan, nanti tahun 2019 itu baru ditekan bagaimana pemerintah desa mengembangkan BUMDes. Gitu. Karena kenapa? Ada tekanan-tekanan dari pusat bahwa dana desa itu untuk membangun infrastruktur. Hasil riset saya dengan teman-teman itu 90%
95% itu adalah untuk infrastruktur. 5%-nya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, gitu. Sehingga pada waktu itu saya dengan teman-teman lain melakukan bagaimana cara merubah mindset masyarakat dan pemerintah desa bahwa dana desa itu harus kita gunakan seperti kita meminjam uang di bank, gitu. Kalau kita meminjam uang di bank itu seharusnya uang yang 1 miliar itu bukan habis pakai. Tapi uang 1 miliar itu berkembang menjadi 1,5 miliar, 2 miliar, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan cara-cara yang produktif dan ekonomis. Tetapi yang kita gunakan kan cara konsumtif. Kita memberi bahan bangunan, orang desa beri bahan bangunan di kota. Uangnya dinikmati lagi orang kota. Kalau kita membangun infrastruktur jalan, beli semen di kota, beli besi di kota, beli macam-macam di kota. Akhirnya apa? Uangnya bukan dinikmati oleh masyarakat desa, tapi masyarakat kota, Pak. Maka pada waktu itu saya dengan teman-teman lain meminta agar BUMDes itu dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena di situ masyarakat desa akan berdaya dengan kemampuan potensi yang ada di desa. Tetapi kalau kita membangun infrastruktur, fakta yang kita lihat adalah, pertama, fakta yang kita lihat, dana desa itu kebanyakan dinikmati oleh orang kota. Masuk di desa tapi dinikmati oleh orang kota dengan pembangunan, membeli bahan bangunan itu. Yang kedua. Oke, Pak Darwin. Oh, iya. Pak Darwin, singkat saja Pak Darwin. Lagi bersemangat. Tidak apa-apa. Oh, iya. Tapi Pak Darwin harus bisa mempercepat penyampaian gagasan. Oh, iya. Silakan Pak Darwin lanjut. Saya kira sudah cukup itu, sudah dimengerti. Sudah di. Oh iya. Kita sama sebenarnya. Iya. Jadi saya kembali tanggapi begitu. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Mulyadin, singkat saja. Sedikit, Prof. Ya. Saya hanya ingin menanggapi tadi bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 itu kan orientasinya ke fisik. Nah, sekarang kebijakan itu sudah terbalik. Dan kebetulan saya juga di desa melakukan itu. Sekarang lebih pada pemberdayaan dari tahun 2020-2021 ini sudah orientasi pada pemberdayaan masyarakat. Apalagi dengan COVID-19 yang ada sekarang. Jadi saya kira seperti itu. Dan memang kebijakan lama itu seperti itu, penekanan ke fisik 5% ke pemberdayaan. Sekarang sudah terbalik. Jadi orientasi kepada pemberdayaan masyarakat di desa. Jadi itu tinggal potensi-potensi yang bisa digali di desa, apakah itu sektor pertanian, peternakan, perikanan. Dan di desa kami juga sudah melakukan hal seperti itu. Tetapi kembali lagi tinggal sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri. Karena yang bergerak di bidang pertanian ini kan hanya orang-orang yang kelas menengah saja. Kelas menengah ke bawah. Sementara kemudian banyak hambatan yang terjadi di bidang pertanian dan peternakan ini. Karena kendala pakan dari hewan peliharaan maupun pemeliharaan tanaman dari tanaman yang mereka usahakan. Jadi itu. Jadi saya kembalikan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Mohon izin saya mau menyampaikan review sedikit dari yang sudah kita diskusikan. Yang pertama, saya